Studi kebudayaan membuktikan bahwa mentalitas, pemikiran, dan struktur budaya saat ini berkaitan erat dengan kebudayaan yang telah ada pada masa lampau. Oleh karena itu, studi tentang kebudayaan masa lampau sangatlah diperlukan. Hasil studi ini sekaligus berguna untuk pegangan ketika masyarakat saat ini dihadapkan pada derasnya arus globalisasi. Pustaka Artati menyajikan koleksi khusus tentang studi kebudayaan masa lampau, berdampingan dengan Pusat Dokumentasi Verhar yang menyajikan koleksi khusus tentang studi bahasa. Pustaka Artati terletak di Perpustakaan Umum Universitas Sanata Dharma, Merican, Yogyakarta. Koleksi Pustaka Artati merupakan warisan dari koleksi Profesor Dr. P.J. Soetmulder SC yang dihibahkan kepada Universitas Sanata Dharma setelah beliau meninggal dunia tanggal 8 Juli 1995. Nama Artati dipakai untuk menyebut pustaka warisan ini karena nama itu merupakan nama samaran Soetmulder yang artinya sama dengan kata Soet, yaitu manis. Secara mendalam, nama Artati menunjukkan pribadi yang dianugerahi bakat istimewa untuk meraba kehalusan, mencicipi kemanisan, merasakan keindahan, mendalami relung-relung budaya, menyelami rahasia manusia, dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Pustaka Artati diberi nama Artati yang artinya gula atau manis, berhubungan dengan nama Soetmulder. Soet itu artinya manis. Dan memang dalam beberapa artikelnya Romo Soetmulder memakai nama samaran Artati. Koleksi ada di Pustaka Artati merupakan cerminan dari pribadi yang telah merajutnya. Dialah Petrus Josephus Soetmulder yang dilahirkan di Belanda 29 Januari 1906. Sedari kecil ia telah menunjukkan bakat yang sangat besar dalam bidang bahasa, sejarah, dan agama. Karena tujuan misi, ia ditugaskan ke Pulau Jawa pada tahun 1925 untuk mempelajari studi Jawa. Tugas ini dia laksanakan dengan tekun, sabar, disiplin, dan apresiatif. Tuntutan studi ini menyebabkan ia harus belajar tentang kebudayaan Jawa kuno, filsafat, bahasa Arab, dan bahasa Sanskerta. Selanjutnya ia ditugaskan untuk belajar di Rijks Universiteit Belanda untuk bidang studi sastra Jawa dan menghasilkan disertasi dengan judul Pantheïsme en Monisme in de Javaanse Suluk Literatur dengan predikat cum laude tanggal 30 Oktober 1935. Disertasi itu baru kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Dik Hartoko tahun 1990 dengan judul Manunggaling Kawula Gusti, Pantheïsme dan Monisme dalam Sastra Suluk Jawa, suatu studi filsafat. Selanjutnya, tanah Jawa menjadi tanah airnya. Kewarganegaraan Belanda sudah ia tanggalkan. Berpuluh-puluh tahun dia berkantor di sudut gereja Kemetiran di Yogyakarta, sebuah tempat yang penuh dengan ribuan buku tua. Itu kantor merangkap perpustakaan. Kehadirannya di kantor itu ditandai dengan dibukanya jendela kantor, sehingga jendela itu merupakan tanda kehadirannya yang dimaknai oleh murid-murid yang ingin berguru padanya atau sekedar ingin mencari referensi untuk menulis tugas-tugas perkuliahan. Jadi itu semula dibiayai di negeri Belanda ini. Dan sekarang sudah selesai mulai tahun 73 atau 74.
Sebetulnya saya yang terakhir, tetapi yang lain itu belum selesai. Lalu saya menjadi. Di kantor itu, segenap waktu dan tenaga dicurahkan untuk mempelajari studi Jawa, khususnya sastra Jawa kuno. Banyak buku yang dibuatnya, antara lain De Taal van het Adiparwa 1950, Kultur Oost en West 1951, Kawi dan Kakawin Tanpa Tahun, Sekar Semawur, Bunga Rampai Bahasa Jawa Kuno 1958, Tata Bahasa Indonesia untuk Sekolah Lanjutan Atas 1958, Di Religionen Indonesiens 1964, Bahasa Parwa, Tata Bahasa Jawa Kuno 1967, The Culture, Background of Indonesian Politics 1967, Udyoga Parwa, Teks Jawa Kuno 1993, Kalangwan, A Survey of Javanese Literature 1982 yang sudah diterjemahkan oleh Dik Hartoko dengan judul Kalangwan Sastra Jawa Kuno Selayang Pandang tahun 1983 dan karya terbesarnya yang ia susun selama 30 tahun yaitu Old Javanese English Dictionary 1982 yang juga sudah diterjemahkan menjadi Kamus Jawa Kuno Indonesia oleh Daru Suprapto dan Sumarti Suprayitno tahun 1995. Di tengah ketenggelamannya membaca dan menulis buku ilmiah, Zoetmulder meluangkan diri berkecimpung dengan hobinya. Ia gemar mengisi istirahat sorenya dengan bermain biola, sebuah hobi yang mendekatkan dirinya dengan kehalusan rasa untuk menangkap getar keindahan sastra. Selain itu, ia gemar membaca novel detektif, namun bukan cerita detektif yang mengetengahkan kekerasan, melainkan cerita detektif yang mengetengahkan keintelektualan. Menurutnya, detektif selalu ingin menyingkap masalah sampai tuntas, sama dengan dirinya yang ingin bekerja sampai tuntas dalam penyelidikannya terhadap naskah-naskah Jawa kuno, hingga dia akhirnya menyerah karena sudah tidak dapat menemukan jawaban. Menulis buku merupakan wujud rasa cintanya akan tanah Jawa, dan rasa cintanya yang amat besar ini menjadikan buah karya yang dituliskannya selalu dikategorikan buku yang baik. Hasil karyanya dinilai sebagai pintu masuk ke dalam dunia sastra Jawa. Zoetmulder adalah ilmuwan sejati, orang yang menggali bidang yang digelutinya dengan kesungguhan. Selain ilmuwan dan penulis buku, Zoetmulder juga dikenal sebagai pengajar di Universitas Indonesia dan Universitas Gadjah Mada. Di kalangan Fakultas Ilmu Budaya UGM, ia dikenal pula sebagai salah satu Saptorsi, sesepuh Fakultas Sastra, Pedagogik, dan Filsafat, yang merupakan cikal bakal Fakultas Ilmu Budaya UGM. Bidang pengajaran yang pernah dipegangnya, selain sastra dan kebudayaan Jawa, juga bidang filsafat Timur, sejarah kebudayaan, bahasa Jawa, dan Sanskerta, selain tentu mengajar agama.
Keintelektualan yang sejati dan tangguh dari sosok Profesor Dr. P.J. Zoetmulder SC tercermin dari ribuan koleksi pustaka yang ia miliki. Pustaka itu dihibahkan kepada Universitas Sanata Dharma yang selanjutnya diberi nama Pustaka Artati. Peresmian pustaka ini diselenggarakan tanggal 10 Oktober 1995 bersamaan dengan acara peringatan 100 hari meninggalnya beliau. Acara itu ditandai dengan seminar bertemakan menggugat keintelektualan kita. Dimaksudkan bercermin dari keintelektualan sejati Zoetmulder, kita para penerus yang masih hidup ini berintrospeksi diri dan menggugat keintelektualan yang kita miliki. Selanjutnya, dengan jiwa, semangat, ketekunan, dan ketangguhan yang telah diteladani Zoetmulder, kita membentuk dan memupuk keintelektualan kita. Pustaka Artati bertujuan mewarisi jiwa dan semangat itu. Pustaka Artati mengajak para intelektual yang menaruh minat pada bidang studi kebudayaan, khususnya studi kebudayaan Jawa kuno, untuk meneliti naskah-naskah dan inskripsi-inskripsi, serta memanfaatkan berbagai buku referensi studi kebudayaan yang ada di dalam Pustaka Artati. Koleksi Pustaka Artati meliputi naskah, baik yang berbentuk lontar, kertas dan transkrip, inskripsi, buku referensi meliputi berbagai kamus, studi Jawa kuno, studi Bali, studi Melayu, studi Hindu, studi Islam, buku-buku tentang bahasa, filsafat, agama, serta adanya buku-buku langka seperti Borobudur dan Atlas Etnografi, Mikrofis yang berisi naskah Jawa kuno, naskah Melayu, word register, transkripsi, draft penulisan buku, dan buku referensi. Selain itu juga ribuan novel detektif. Keintelektualan sejati dari Zoetmulder yang tercermin dari koleksinya ini perlu dilanjutkan dan dikembangkan. Yang jelas, masih banyak terdapat pekerjaan Zoetmulder yang belum tuntas terselesaikan ketika beliau meninggal, yaitu penerbitan teks dan terjemahan Sekar Iniket bekerjasama dengan Dr. Tom Hunter dan Dr. S. Supomo, serta penerbitan teks dan terjemahan Serat Uttarakanda. Pustaka Artati mengajak para ilmuwan untuk meneliti dan memanfaatkan berbagai koleksi yang ada di dalamnya. Pustaka Artati juga menerima koleksi-koleksi tambahan untuk memperkaya koleksi yang sudah ada.